Namanya Oma, nama apa? Obat anak. Itu Oma semprot tuh pada saat misalnya di kacang. Oma semprot tuh pada saat kacang berusia berapa? 2 minggu Om mulai semprot. Ini rencananya habis tofa taruh ulang pupuk baru semprot lagi. Dan kalau lihat ada hama ini dulu baru bisa semprot. Maka soalnya Om masih terlalu. Jadi Oma semprotnya sekali ada hama. Iya. Apa tahu? Yang sering Oma Kan lihat. biasanya ada simuk nira ini biasa dengan binatang apa lagi, pokoknya yang Ulat, Oma? utamakan Kalau simuk. ulat, Ya ulat ulat juga. Kalau Oma apa namanya Oma? Oma semprot biasanya pakai takaran kira-kira berapa? Airnya berapa Oma? Biasanya di pagi hari atau sore atau kadang pagi. Artinya kalau lihat dari hama, kalau yang lombok hitam, ya dia hitam kalau kacang begini tutup itu nanti obat semprot sama pagi. Kalau pagi nanti sore dong dia campur sama campur seperti air kita buatnya di luar rumah atau di dalam rumah atau macam di lahan. Kenapa Oma? Anak-anak kecil. Kalau habis semprot itu alat-alatnya Oma sendiri atau biasanya botol-botol atau obat yang mau kasih semprot tadi itu biasanya Oma buka bakaran atau sama. Perlengkapannya pakai kalau macam biasa kegiatan macam latihan itu atau kegiatan lain pendidikan terus kalau Ma bisa tanam sayuran apa saja selain lombok, labu, itu sama. Kalau Ma pulas lahan semua berapa? Oh ini berapa ari?
tanam sayur dengan mati semprot pakai pestisida jenis apa gitu ya. Ada pestisida dengan apa satu? Ada dua macam tuh, yang satu hama dan satu obat subur tuh. Kalau untuk Lombok kita pakai apa dulu ade? Dimolis. Pestisida Pestisida dimolis mah. itu mah dong bisa. Warnanya apa? Feni. Itu mah dong semprot untuk jenis sama apa gitu mas, yang ulat gitu. Iya, dengan ulat. Itu dengan ulat mah. Terus mah dong semprotnya biasanya pagi hari atau sore hari, Pagi dan sore. kadang pagi kadang sore. Terserah kita pakai. Kadang pagi, kadang sore. Kadang sore. Kalau semprotnya biasa seperti biasa, Iya. misalnya berlawanan dengan arah angin atau tidak berlawanan dengan angin gitu. Ya, kalau angin ke sana kan kita dari sini. Terus madong semprot pestisida nih, kalau ada hama dulu baru semprot ataukah misalnya dia sudah tutup untuk air 1 liter. 5 liter tuh. Jadi kalau semprotnya tidak sesuai dengan umurnya ya mas, semprotnya kalau ada hama baru semprot sama. Mama dong bukan campur langsung di sini pakai pestisidanya, ataukah dari bawah dari rumah langsung campur dari di luar secara langsung ke tanah. Terus kalau habis pakai begitu alatnya mah dong bersihkan memang ataukah tidak? Bersihkannya di mana? Di got-got ini. Terus kalau madong semprot pestisidanya dia punya kemasan plastik kertas atau botolnya tuh madong simpan atau madong buang dikubur mah. Terus kalau habis semprot bagian yang madong gunakan madong cuci ataukah lepas campur nanti cuci atau langsung lepas atau tanya sama nanti kata beliau. Sebelumnya kita perkenalkan nama dulu ya mas. SMP. SMP mah. Ma biasa ikut macam selain SMP ma bisa setelah tamat ma bertani ma bisa ikut kegiatan formal non formal misalnya penyuluhan ataukah kegiatan yang berkaitan dengan pertanian kelompok tani gitu ma. Belum pernah ya ma. Jadi ini tanamnya sendiri gitu ma. Iya. Dari niat sendiri gitu ma. Pemahaman sendiri ma, jadi ma belajar. Terus ma dong di sini kita tanam apa sama selain kacang panjang tanaman lain gitu. Sawi, Sawi kangkung. itu sama. Ma dong luas lahan sekitar berapa? Pokoknya ini sudah sampai berapa? Yang ini saja. Iya. Ma dong bertani sudah berapa tahun? Berapa lama ma? So 3 tahun. Oh barusan ma. Oh. Terus ma dong biasanya tanam ini kacang panjang nih ma bisa pakai semprot atau tidak ma? Semprotnya di saat dia usianya berapa, sekitar berapa gitu ma dong semprot atau Pokoknya dari umur dia sudah hidup langsung ma dari sampai kecil dia buah. sampai dia bersemprot ma? Ataukah misalnya ada hama dulu bermadong semprot ataukah Soalnya ada semprot organik juga. organik aja pakai apa? Pokoknya ketong beli organik biasa pupuk. Ma dong apa namanya ma? Semprot ini biasanya untuk mengenai hama apa gitu, misalnya hama yang menyerang tanaman kacang panjang ini seperti hama-hama apa sapi teman jenis hamanya misalnya ada ulat ataukah Iya, kutu, semut gitu ma. Ulat sama ulat dan kutu ulat dan semut. Jenis pestisida yang madong gunakan apa? kurang tahu lah, kalau biasa betul yang biasa Oh. datang. Mungkin ada kemasannya ataukah botolnya gitu ma. Oh, di sebelah sana. Coba Di itu bos itu dekat seng. ada kan. Kan coba ya. Kalau madong semprot biasanya pakai campur langsung dicampurkan dengan air begitu ma. Saya belum tahu kak, soalnya saya
cuma sore baru datang, Sore datang, tapi biasa pagi. suami yang datang duluan. Berarti mah dong semprot, isinya semprot kosong kok tidak campur dan pupuk atau kama dong pakai pupuk begitu. Semprot. Kadang organik, Oh, tidak pakai pupuk kok atau pakai? pakai tapi sedikit-sedikit. Sedikit campur. Kabar pupuknya tuh di saat dia umur berapa hari. Hidup itu. Biasanya tuh memang 2 minggu. Mah dong bisa semprot pada pagi hari atau ke sore hari begitu mah. Pagi, kadang sore. Kadang sore. Nah, tapi lebih banyaknya sore atau pagi mah. Lebih banyaknya pagi. Mah dong semprot nih. Pokoknya kalau semprot saja terus atau ada hama baru mah dong semprot. Pokoknya semprot saja. Semprot terus. Iya, dia di perkembangan tidak bagus, semprot. Semprot. Terus kalau habis mah dong semprot, mah dong bisa campur pestisida tuh langsung di lahan atau ke bawah dari rumah begitu mah. Oh, dari Campurnya dari rumah memang mah. Baru mah datang semprot di sini kok mah. Terus kalau habis semprot mah dong kita cuci dia punya tank gitu mah. Itu cuci atau tidak? Tidak cuci mah, langsung bawa pulang sama. Iya. Terus simpannya di rumah atau bisa di dalam dapur atau dia ada di gudang. dalam dapur khusus mah. Terus yang kemasan pestisida atau ke botol yang atau kertas yang madong pakai buat semprot tuh mah, madong biasanya buang ataukah bakar ataukah Di sampah baru dibakar. buang di tempat sampah baru dibakar mah. Terus kalau pestisida yang sida tuh madong simpannya di mana? Dia khusus ember. Jadi Oh, ada simpan ember di khusus dalam. untuk simpan di dalam gudang yang tadi. Air. Bisa dicampur Iya, pecah dicampur, itu ya. takarannya Tapi kalau- sama bapak atau? Takarannya tidak sama. Kalau pupuk cair itu takarannya lebih banyak. Dia itu kurang 6 cc. 6 titik. Oh, 6 tutup botol. 6 titik. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Yang kecil ya bapak. Hmm. Terus pestisida tuh biasanya bapak dong pakainya sesuai dengan takarannya ataukah kayak macam hamanya sudah banyak tuh bapak sudah mulai di ambang itu jadi bapak dong semprotnya takarannya lebih banyak ataukah Ya, sesuai kalau dengan kita lihat dari dia punya serangannya saja kalau memang Parah. dia parah ya kita naikin. semprotnya. Terus kalau bapak dong biasanya apa campur pestisida tuh apa biasanya di lahan langsung di lahan atau ke bawah dari rumah campur dari Tidak rumah campur memang di campur di lahan memang ya bapak. Terus kalau misalnya habis semprot bapak dong semprot itu di sore hari atau pagi hari gitu pagi sore. di sore ya bapak. Ya. Terus kalau habis semprot alat-alatnya bapak dong simpan di mana di lahan atau bawa pulang di rumah Bawa pulang di rumah. di luar rumah ataukah di dalam rumah bapak Di gudang. di ada tempat khusus Iya, ada begitu tempat. bapak. Dalam video ini, saya akan menampilkan beberapa pemahaman masyarakat dalam hal ini konsumen mengenai pestisida. Untuk mendapatkan data, saya memberikan 2 kuesioner kepada 2 orang konsumen yang telah berisi beberapa pertanyaan mengenai pestisida pada tanaman. Setelah mendapatkan data dari kuesioner tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat pada umumnya belum mengetahui apa itu pestisida, di mana menurut mereka pestisida itu bisa dikatakan obat dan juga bisa dikatakan racun. Karena bisa dikatakan obat karena dapat mengurangi peningkatan hama sehingga dianggap obat bagi tanaman, dan dapat dianggap racun karena dapat menimbulkan efek samping pada manusia. Permisi Kak, selamat pagi. Iya Kak, selamat pagi juga. Maaf mengganggu waktunya Kakak sebentar. Kak, di sini saya dapat tugas untuk mau menanyai tentang pestisida. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sri John. Nanya nama kamu siapa? Nama saya Sofika. Pendidikan formal Kakak terakhir SMA Kak. SMA. Sekarang kuliah ya? Iya Kak. Menurut Kakak sebenarnya pestisida itu obat atau racun? Kalau racun jelaskan, kalau racun Kakak bisa jelaskan. Kalau menurut saya, pestisida merupakan racun karena jika kita terkena paparan pestisida bisa menimbulkan masalah kesehatan. Itu menurut saya. Kan Kakak anak kosan, jadi Kakak biasa beli sayur. Kalau Kakak beli sayur tuh Kakak lihatnya sayur yang sehat, sayur yang bagus tuh yang mana Kak? Kalau menurut saya,
yang biasa saya lihat ciri khas sayur yang orang-orang beli, yang menurut saya lihat itu sayurnya daunnya biasa lihat lubang-lubang. Kata orang-orang juga daun yang lubang-lubang itu lebih sehat dan tidak menggunakan bahan kimia. Terus kalau pulang dari pasar beli sayur, kakak cucinya bagaimana kak? Cuci di air mengalir atau di keran atau di baskom, simpan di baskom mau cuci? Yang saya lakukan setiap hari mencuci pada saat air mengalir. Sudah terima kasih. Ya, sama-sama. Halo kakak, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Kakak bisa minta waktu sebentar kok kak. Oh iya bisa Sama bisa. ada tugas wawancara konsumen. Kebetulan kakak ada beli sayur tuh kak, juga mau. Kakak bisa. Bisa bisa. Kakak nama siapa kakak? Amanda. Amanda, Ferdinand kakak. Ya. Usia berapa tahun kakak? 22 tahun. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir ya SMA. Tapi sekarang ya masih kuliah begitu. Iya kak. Kalau menurut kakak pestisida itu obat atau racun? Kalau menurut saya pestisida itu racun. Kenapa sehingga kakak sebut pestisida itu racun? Ya karena kalau manusia minum pasti mati. Oh iya kak. Terus kalau kakak beli sayur pulang itu kakak langsung cucinya di air mengalir ataukah di dalam baskom gitu kakak? Oh, kalau kan biasanya cuci langsung dalam baskom, langsung taruh air langsung cuci biasanya begitu sampai cuci langsung di bawah keran. Terus kalau kakak beli sayur tuh ciri-ciri sayur yang kakak beli itu bagaimana? Yang pertama pastinya belum menguning. Yang kedua belum rusak. Yang ketiga pastinya kan kebanyakan orang kan lihatnya yang belum dimakan ulat. Kenapa sehingga kakak pilihnya yang belum dimakan ulat? Ya mungkin lihatnya lebih segar begitu. Kalau semakan ulat kan pastinya ini kenapa nih? Begitu nanti kan rasa tidak suka. Padahal kalau yang dimakan ulat itu sayur yang baik kakak, karena biasanya kan orang pada semprot kalau tanam sayur, berarti otomatis yang mereka jual itu sayur-sayur yang segar, sedangkan sayur-sayur yang dimakan ulat itu artinya sayur-sayur yang tidak disemprot, berarti itu dari racun dan itu baik untuk kesehatan kakak. Oh begitu. Iya kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih kak. Terima kasih juga karena suka kasih informasi. Ya. Selamat siang kak, saya bisa dalam kakak saya bisa wawancara kak. Oh iya bisa silakan. Kak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kakak nama siapa? Saya Prisca. Kakak Desi sekarang apakah sebagai siswa atau mahasiswa kak? Saya sebagai mahasiswa. Kak, terima kasih. Oke baik, pertanyaan yang pertama kak, menurut kakak pestisida itu obat atau racun? Kalau obat alasannya bagaimana? Kalau racun alasannya bagaimana kak? Kalau menurut saya pestisida itu termasuk racun karena pestisida itu biasanya digunakan tanaman untuk menghilangkan hama-hama yang mengganggu tanaman. Oke, terima kasih kak. Yang kedua, kalau beli sayur di pasar, bagaimana ciri khas sayur yang kakak pilih? Saya biasanya kalau pergi beli sayur itu cari yang hijau dan tidak berlubang kak. Yang tidak berlubang. Itu kenapa ya kak? Kenapa kita cari yang hijau atau yang tidak berlubang? Karena kalau tidak cari yang seperti itu takutnya ada ulat yang masih ada di sayurnya. Pertanyaan yang terakhir kak, saat mencuci sayur, apakah pada air mengalir atau air terendam? Kalau saya pribadi itu cuci sayurnya itu di air mengalir karena kalau di air mengalir itu lebih bersih, kotoran-kotorannya itu bisa hilang sama airnya